Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ma'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Mulyana Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri. Yang saya hormati kepada Bapak Hanifuddin Mahdum beserta Ibu, yang saya hormati kepada Ustadz Ahmad Nizami, yang saya sayangi kepada kedua orang tua saya, dan yang saya banggakan yakni teman-teman saya seperjuangan. Bertemu lagi dengan saya, yakni perkenalkan nama saya Fahma Zahiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah poligami dalam Islam yang berlandasan pada surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Di Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 4 ini memiliki banyak sekali komponen, tapi di sini saya hanya memilih 3 komponen. Yang pertama adalah makna global, asbabun nuzul, dan kandungan hukum. Yang pertama makna global. Makna global di sini adalah wahai kalian semua bertakwalah kepada Allah, bahwa Allah telah menciptakan seorang diri yakni Adam, kemudian istrinya yaitu Hawa. Kemudian Allah mengembangkan menjadi kalian semua atau para manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan jagalah silaturahim. Dan Allah telah menjaga dan mengawasi kalian. Janganlah kalian memakan harta anak yatim atau mencampur harta kalian dengan harta mereka. Jangan engkau bolak-balik antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Janganlah kalian memakan atau mencampur harta kalian dengan harta anak yatim, karena itu perbuatan yang sangat keji dan akan menimbulkan dosa besar. Apabila kalian tidak bisa berlaku adil kepada seorang perempuan yang yatim yang ingin engkau nikahi, maka janganlah engkau nikahilah perempuan yang engkau senangi, 2, 3, atau 4. Apabila kalian tidak bisa adil dengan mereka, maka nikahilah satu saja. Dan berilah mahar atau mas kawin pada mereka dengan kerelaan kalian. Kemudian asbabun nuzul. Yang pertama, ini adalah konon dulu ada seorang laki-laki dari Batavan. Ini memiliki banyak harta, tetapi itu miliknya keponakannya, yaitu anak yatim. Kemudian yatim tersebut sudah menginjak dewasa, dan dia ingin mengambil hartanya itu kepada seorang laki-laki tersebut, tetapi tidak diperbolehkan. Kemudian diadu pada Rasulullah, dan turunlah surat An-Nisa ayat 2. Yang kedua ini adalah Aisyah berkata, yakni dulu ada seorang laki-laki yang merawat seorang perempuan yatim dan ingin dinikahinya karena dia terpesona pada kecantikan dan hartanya, tetapi tidak dipenuhi hak-haknya. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 3. Kemudian yang ketiga ini adalah Imam Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair yang bertanya kepada Aisyah, yakni tentang keadilan merawat anak yatim. Kemudian Aisyah tadi menjawab, seorang yatim perempuan itu berada pada pangkuan walinya, yakni tetapi mereka telah mencampur hartanya dengan harta mereka. Kemudian ia terpesona pada harta dan kecantikannya, tetapi dia tidak adil dalam perkara mas kawinnya. Dan kemudian seorang laki-laki tersebut itu
bisa memberikan mas kawin, tidak sama antara memberikan mas kawin dengan anak yatim dan kepada orang lain. Kemudian bahkan dia bisa memberi mas kawin dengan nilai tinggi, dan perbuatan tersebut itu tidak diperbolehkan karena itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian mereka disuruh untuk menikahi perempuan selain anak yatim-yatim tersebut. Kemudian kita masuk pada kandungan hukum. Kandungan hukum di sini nomor 1 adalah apa hukumnya meminta dengan wasilah keluarga. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu adalah bahwa wasilah tersebut ialah sebagai tawasul. Yang mengatakan tidak boleh bahwa karena meminta kepada keluarga itu sama dengan sumpah, dan kalau bersumpah itu hanya pada Allah saja. Kemudian yang kedua, apakah boleh harta anak yatim itu diberikan sebelum dia dewasa? Ada pada Quran surat An-Nisa ayat 6. Para ulama berbeda. Para ulama memiliki dua pemahaman. Yang pertama itu seorang yatim itu harus balik dan cerdas. Yang kedua, seorang yatim itu harus balik dan cerdas, dan untuk memberikan makanan dan menyimpan harta-harta mereka untuk dia sudah besar nanti. Tapi yang disetujui atau yang itu pendapat yang kedua, yakni dia harus sudah besar balik atau cerdas, bisa memilah dan memilih. Yang ketiga adalah perintah mengawinkan wajib atau mubah. Perintah perkawinan wajib atau mubah. Menurut jumhur ulama ini adalah mubah. Yang kedua, menurut mazhab Zahiri itu wajib karena alasan perintah itu mesti berhukum wajib, dan Quran surat An-Nisa ayat 25. Terus yang ketiga, ini pendapat Fahru Razi, yakni tidak sunnah apalagi wajib, karena dia tidak mampu untuk menikah. Kemudian kandungan hukum yang keempat, yakni apa yang dimaksud dengan masna wa thulatsa wa ruba'. Menurut ulama ahli bahasa, masna wa thulatsa wa ruba' itu hanyalah hitungan. Sedangkan menurut Az-Zamakhsyari ini tidak diperbolehkan menikahi lebih dari 4. Menurut Imam Qurtubi itu tidak ditunjukkan bahwa memperbolehkannya menikahi 9. Karena apa? Ada yang mengatakan bahwa masna wa thulatsa wa ruba', wa-nya itu artinya tambah, jadi 2 tambah 3 tambah 4 artinya 9. Kemudian Imam As-Sobuni ini mengatakan tidak diperbolehkannya menikah lebih dari 4. Dan pendapat atau pandangan orang yang mengatakan 9 tadi itu sangatlah bodoh, dan orang yang tidak paham orang yang tidak paham isi Al-Quran atau Sunnah. Sekian dari pembahasan saya tentang hikmah poligami dalam Islam. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang
kurang jelas atau kurang memahamkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.